Mahasiswa Merdeka, tempatnya muda buka suara. Kulu, 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 kulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Halo Bung dan Sarina semuanya, kembali lagi di podcast Mahasiswa Merdeka, tempatnya yang muda buka suara. Saya Muhammad Khairul Rofiki bakal nemanin kalian ngobrol santai tapi berbobot. Kali ini topiknya agak sensitif nih, tentang stigma negatif organisasi eksternal mahasiswa. Banyak yang bilang kalau gabung eksternal itu cuma demo, jadi babu senior, bahkan dicap anak partai. Nah, malam ini kita bakal kumpas habis ya, benar nggak sih semua itu? Dan saya nggak sendirian, sudah hadir bareng kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bung Dwi Arianto. Kita bakal gali banyak insight dari beliau soal kenapa stigma itu muncul dan bagaimana sebenarnya wajah organisasi eksternal yang sesungguhnya. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Halo Bung Dwi, apa kabar? Ya Bung, Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik. Jadi kalau boleh tahu ini Bung Dwi dari mana daerahnya? Oh ya, kalau asal ya Bung ya, Iya, asal kita dari Lampung Barat, di Lampung Barat. Iya. Lampung Barat. Lampung Barat kalau boleh tahu itu terkenal dengan apanya nih Lampung Barat? Lampung Barat ya. Iya. Ya Lampung Barat per hari ini itu terkenal dengan kopi gitu kan, dengan penghasil kopi salah satu terbesar di Lampung begitu Bung. Dan juga di sana ada ya tanaman palawija lah, sayur-sayuran seperti itu. Dan jangan lupa nih buat kawan-kawan semua ya, kalau berkunjung ke Lampung Barat, pariwisatanya luar biasa. Jadi untuk traveling bisa ke sana. Apa aja Bung pariwisatanya Bung? Di sana dengan identik dengan alam, pemandangan gitu kan, pegunungan lah, daerah pegunungan. Tapi banyak Bung ya, maksudnya yang ke sana study tour atau apa gitu? Ya kalau untuk study tour ya, skala study tour nggak ada sih. Cuman untuk kita berlibur, menghilangkan keresahan-keresahan di diri gitu kan. Iya. Healing ya kan. Iya, oke. Di Lampung Barat. Baik. Iya. Oke, Bung Dwi ini asal kampusnya dari? Asal kampus dari Universitas Lampung. Jurusannya Pendidikan Guru Sekolah Dasar, prodinya. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik. Dari mana PGSD ini ya? PGSD Unila. Ya. Oke Bung, langsung ke topiknya aja nih ya. Kita tadi sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi sudah saya sampaikan begitu kan? Iya. Stigma negatif nih organisasi eksternal gitu ya. Ya kan banyak stigma seperti itu. Nah ini benar nggak sih gitu kan? Jadi saya mau nanya-nanya nih, boleh nggak Bung? Boleh lah ya? Boleh. Kita sharing aja mungkin ya. Oke, kita sharing aja. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bung, kenapa mahasiswa ini ya kalau dengar eksternal langsung ini kepikirannya demo begitu kan ya, dan ribut di jalan begitu kan? Nah ini kenapa begitu kan? Iya ya, karena per hari ini ya Bung ya, sebenarnya ngomongin mahasiswa itu ya seharusnya habitnya begitu. Karena kita ngomongin mahasiswa yang kita adukan intelektualnya. Iya. Nah untuk meluapkan intelektual itu begitu, kita itu dengan aksi juga nggak identik dengan demo begitu kan. Hanya saja ya kalau kita ngomongin eksternal begitu ya, ini nggak adil sepertinya gitu kan. Kalau kita lihat per hari ini teman-teman di internal juga melakukan aksi demo begitu ke jalan. Tidak hanya teman-teman eksternal begitu, tidak hanya teman-teman OKP, organisasi ekstra kampus. Baik. Oh jadi untuk melaksanakan aksi ini sebenarnya internal eksternal juga terlibat ya? Iya, sama-sama terlibat. Terkadang kan begini ya Bung ya, mahasiswa begitu kan, identiknya mahasiswa yang memang kita coba menggali keintelektualan kita, belajar di kampus begitu kan. Nah karena perbedaan ini kan, perbedaan yang satu kubu ini hanya belajar begitu kan, coba menuntut ilmu sebaik mungkin, yang satu ini berbeda sisi begitu. Coba berdinamika dengan pemikirannya, coba menunjukkan intelektualnya dengan
turun ke jalan, Turun ke aksi jalan. demo begitu. Sedangkan teman-teman yang tidak turun ke jalan ini menganggap bahwasanya mahasiswa yang turun ke jalan ini nggak baik. Iya. Padahal ya kalau pertanyaan tadi turun ke jalan tuh teman-teman eksternal, mahasiswa yang organisasi eksternal, nggak begitu. Oke. Tapi semuanya general begitu, hanya saja ada yang fokusnya untuk ke kampus, ada yang fokusnya lebih ke memperjuangkan teman-teman yang ada yang lain begitu, masyarakat lah terkhusus. Oke, Bung, ini ada masukan begitu ya. Ada salah satu dosen sih. Saya nggak mau nyebut namanya siapa, tapi begini, Bung. Oke. Apa sih itu mahasiswa demo gitu kan katanya. Ya demo itu ya seharusnya lewat tulisan dong gitu kan. Kayak begitu-begitu gitu. Iya. Jadi menganggap bahwasanya apa sih aksi di jalan itu kan ganggu segala macam, keributan gitu kan. Betul. Apalagi aksi yang kemarin itu begitu-begitu ya. Ini gimana pendapatnya Bung Dwi ini? Dia menganggapnya ya aksi itu yang lain gitu loh, yang berbentuk tulisan atau apa gitu. Iya, sebenarnya aksi ini Bung ya, aksi ini kita tidak bisa menganggap gitu kan, mengeneralkan bahwasanya aksi ini demo begitu. Nah kalau kita lihat runtutannya lebih jauh begitu kan, sebelum demo ini kita sudah ada kajiannya, kita sudah membentukkan kasus apa nih begitu kan. Dari kasus itu kita kaji terlebih dahulu, setelah kita kaji kita bentuk aksi audiensi namanya. Nah, aksi kemarin tanggal 25 begitu kan, tanggal 28 sehingganya muncul insiden itu sehingga meledak di tanggal 29 begitu kan. Ini kan karena tidak ada tanggapan. Audiensi yang coba kita ajukan, dialog-dialog yang kita coba pertemukan ini tidak ada titik temunya. Sehingganya muncullah aksi yang lebih besar lagi, yaitu aksi turun ke jalan atau aksi demonstrasi begitu. Baik. Aksi demonstrasi ini hanya endingnya begitu, hanya titik akhirnya. Sebenarnya sebelum aksi demonstrasi ada aksi audiensi terlebih dahulu, dialog terlebih dahulu. Tapi hanya kesulitan untuk menemui titik-titik ini. Makanya untuk bisa mendengarkan suara kita ya turun ke jalan. Baik, gitu. Jawaban yang sangat ini ya luar biasa ya dari Bung Dwi. Baik Bung, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Ada juga yang bilang masuk eksternal itu cuma jadi babu senior, nah gitu. Jadi babu senior atau, nah bagaimana nih tanggapan Bung Dwi ini? Ya karena mungkin sering lah kita dengar bahasa-bahasa seperti itu ya. Hanya saja satu yang pasti Bung, kita apalagi saya di organisasi internal sudah pernah melalui begitu kan, organisasi eksternal coba kita sedang jalani hari ini begitu. Yang pasti gitu kan, berorganisasi ini dituntut untuk berpikir. Baik. Dan kebetulan saya di GMNI begitu, kita di GMNI dituntut untuk berpikir merdeka. Dan ketika satu tuntutan untuk menjadi budak senior itu, artinya kita tidak dididik untuk menjadi merdeka begitu kan. Nah ini perspektif yang salah sebenarnya. Sehingganya munculnya pertanyaan-pertanyaan sederhana gitu kan. Kalau teman-teman eksternal ini menjadi budak senior begitu kan, bagaimana kemerdekaannya begitu kan. Nah ini mungkin harus diluruskan begitu kan. Terkadang memang ada yang memang bagaimana perintahnya abang begitu kan. Ini kan arah-arahan saja. Terkadang ya memang kita harus sharing begitu kan dengan senior-senior yang lain, dengan abang-abang yang lain begitu kan, untuk kita menemui perspektif yang berbeda begitu. Terkadang kan teman-teman mahasiswa kan analisanya kurang tajam begitu kan. Bagaimana melihat yang sebelumnya begitu, bagaimana melihat ke depannya. Nah disitulah terkadang masukan dari mereka ini lebih banyak manfaatnya begitu daripada asumsi-asumsi liar dari kita ini. Makanya lebih banyak dipakai sehingga perspektif teman-teman yang lain begitu kan, ini menganggap mereka ini ngikut banget nih sama senior. Padahal ya suka ribut juga sama senior. Iya, terkadang kita juga mikir kita tuh belum cukup berpengalaman gitu kan ya. Jadi itu tadi kan, kadang kita melihat ternyata juga benar juga gitu loh ya. Karena kadang kan yang lebih tua banyak pengalamannya gitu daripada kita kan gitu. Iya betul. Karena kan ada pepatah mengatakan sedikit yang kita tahu itu menganggap diri kita paling pintar. Sehingga kalau kita banyak tahu gitu kan, nah kita menganggap kita ini belum tahu apa-apa. Mungkin kalau teman-teman nggak pernah sharing dengan senior-senior yang lain, nah mungkin pengetahuannya kurang. Oke, baik. Oke Bung, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bung. Banyak yang menilai organisasi eksternal itu anaknya partai politik gitu Bung.
Nah ini ya gitu kan. Ada ini menurut Bung apa betul sih gitu? Eh, organisasi sebagai undergo dari partai begitu mungkin ya. Iya oke. Sebenarnya enggak juga begitu. Kalau kita menilik ADART dari ADART ini ya. dari ADART dari GMNI atau dari teman-teman dari OKP yang lain begitu, organisasi eksternal yang lain, mereka itu sifatnya independen. Artinya tidak terpengaruh ataupun tidak ada intervensi dari organisasi manapun ataupun dari partai manapun. Gitu. Hanya saja tujuan terbentuknya organisasi-organisasi eksternal ini kan dengan tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya kalau GMNI begitu kan, tujuan GMNI ini berjuang bersama rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Artinya mau nggak mau ini terlibat dalam kepentingan politik. Begitu. Dan politik hari ini naif kalau kita ngomongin politik tanpa melibatkan partai politik, begitu kan? Ya hari ini DPR mau mengajukan undang-undang harus izin ketua partai, begitu kan, Bung? Nah, begitu juga di organisasi. Sehingganya komunikasi itulah yang lebih intens dengan orang-orang yang punya kekuasaan lebih, yang anggota dewan atau eksekutif atau legislatif, begitu kan? Nah, mungkin dari komunikasi yang intens itu dianggap kita ini sebagai undergo partai, padahal tidak ya, itu adalah komunikasi politik yang memang itu untuk kepentingan rakyat, bisa jadi seperti itu. Baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini Bung, nah apa betul Bung ini lingkungan eksternal itu sering dicap toksik begitu ya? Nah ini kan penuh drama. Nah tadi mungkin yang pertama itu senioritas. Nah senioritas ini Bung ya, bagaimana faktanya Bung? Apa betul gitu Bung? Nah ini ya toksik, penuh drama, senioritas. Nah itu. Iya, toksik, penuh drama dan senioritas. Kalau kita ngomongin enggak, ya sering terjadi begitu. Hanya saja garis bawah bahwasanya itu terjadi hanya oknum-oknum. Organisasi tidak melegalkan hal-hal seperti itu. Toksik, senioritas ataupun hal-hal yang aneh-aneh begitu kan, itu tidak ada bentuk pembolehan, tidak ada bentuk pembiaran di dalam organisasi begitu. Karena tidak ada aturan khusus begitu kan, sehingganya itu adalah oknumnya begitu. Ya kalau kita per hari ini lihat banyak sih oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang tidak baik begitu kan, itu pun terjadi dalam organisasi eksternal begitu, dalam OKP. Nah ini kan bentuknya toksik. Terus apa namanya, senioritas ini kan penuh drama tadi begitu. Penuh drama ini timbulnya karena ketidakkuatan Bung, dalam berpikir begitu. Kalau kita di organisasi eksternal kan berpikirnya berlebihan begitu. Kalau kita di kampus Bung jurusan bahasa Inggris ya udah lempeng urusan bahasa Inggris begitu kan. Bagaimana membaca pengucapan itu kan yang baik. Hanya saja kalau kita organisasi eksternal, di luar konteks dari perkuliahan juga kita pikirkan. Nah disitulah mungkin ketidakkuatan kawan-kawan yang coba toksik ini tadi dilampiaskan dengan kalimatnya, dengan perilakunya begitu. Senioritas pun begitu. Ya karena kita per hari ini kadang di kampus pun juga senioritas juga ada biasanya. Ya dari dulu mungkin. Dari dulu kan ada senioritas. Ketika maba gitu lihat cutting gitu lihatnya kak gitu kan. Nah sebenarnya senioritas ini dibuat ada tujuan baiknya, ada tujuan jeleknya. Gitu. Kalau jeleknya ya mungkin disuruh yang aneh-aneh begitu kan, disuruh yang ya nggak baik lah begitu. Tapi hal baiknya adalah kita ngejaga tradisi-tradisi organisasi yang ada. Contohnya ideologi harus dijaga. Di GMNI sendiri kan ada marhenisme Bu. Benar. Kalau senioritasnya hilang begitu, bagaimana dengan ideologinya bisa terjaga? Nah supaya menjaga ini perpindahan antara A ke B gitu kan, ke angkatan 1 ke angkatan 2, ini menjaganya dengan senioritas itulah. Untuk menjaga ajaran-ajarannya supaya tetap murni. Baik Bung, ini tadi yang senioritas begitu ya. Kalau saya boleh menambahkan Bung, yang toksik tadi sebenarnya kalau kita biasanya nongkrong itu biasanya juga memang ada sih sebenarnya, selain berorganisasi itu ya untuk aja lah ya. Ya dimanapun ada toksik ya. Ya toksik kan nggak cuma ucapan ya, dari perilaku begitu kan, dari tingkah laku etika juga ada. Nah beginilah yang oknum tadi yang kita sebutkan, mungkin di luar dia kebutuhan yang motor itu adalah kegiatan atau perilaku toksik. Iya benar, Perilaku nggak baik.
Oke. Ini sambil ngopi nggak apa-apa nih? Iya Bung, silakan Bung. Memang itu disediakan Bung. Oke, jawaban yang sangat menarik sekali dari Bung Dwi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bung, ini ada stigma gitu ya, sudah stigma begitu Bung ya. Kalau gabung eksternal kuliah bisa keteteran gitu Bung. Bahkan jadi mahasiswa abadi. Nah itu mitos atau fakta Bung. Nah ini begitu Bung. Saking mungkin tadi yang Bung bilang gitu kan, saking banyak Iya, kepikiran gitu kan ya. betul. Nah, gitu. Jadi ini ya yang terjadi dengan diriku pribadi Bu ya. Sampai dengan hari ini mungkin kuliahnya belum beres begitu kan. Muncul lah dari adik-adik kelas atau adik-adik tingkat lah ya. Adik tingkat dari dosen pembimbing begitu. Udah nanti organisasinya begini selesai dulu kuliahnya begitu. Ya mungkin satu sisi benar. Iya. Satu sisi bertentangan dengan apa yang sudah kita pelajari begitu. Meskipun ini ya nggak sepenuhnya benar juga gitu Bu ya. Oke. Apa yang nggak benar Bung? Ya karena banyak referensi yang kita baca begitu kan, banyak referensi yang coba kita ambil begitu, sehingganya membuat hal yang kita pikirkan menjadi lebih banyak dan menganggap oh ini nggak bisa nih kalau memang harus saya berhenti hari ini. Oke. Kalau nanti setelah lulus sebenarnya kan mungkin ada lah selentingan. Nanti setelah lulus saya mau lanjutin organisasi, nggak bisa kayak gitu. Gitu kan? Aku nggak ada kebebasan yang lebih banyak untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Sehingga ya bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Karena nggak semuanya orang bisa apa ya, bisa molor gitu kuliahnya. Bisa tepat waktu juga ada yang di organisasi. Okay. Cuman kebanyakannya ya agak molor lah gitu kan. Agak molor gitu ya. Iya. Baik. Baik Bung, untuk pertanyaan selanjutnya Bung. Nah, orang tua mahasiswa ini sering khawatir kalau anaknya masuk eksternal takut radikal gitu atau kena masalah hukum nanti gitu Bung ya. Nah, apa komentar Bung Dwi ini? Ya, kita sekarang ambil kalimat radikalnya gitu. Radikal ini jangan dikontekskan dengan hal-hal yang negatif terus begitu kan. Oke. Ya kan, kalau radikal ini kan kita anggap ya kita memaksakan kehendak gitu. Terkadang kalau semuanya nih kita ngobrol hari ini, besok aku mau ahli agama nih gitu kan. Berarti kan aku harus belajar ngaji, berguru dengan Pak Kiai, begitu kan Pak Ustadz, belajar membaca buku agama. Nah itulah termasuk apa namanya radikal. Gitu iya, kan. Oke. Kita berubah secara cepat dan bagaimanapun caranya. Nah ini nggak masalah dalam konteks positif gitu. Tapi dalam konteks negatif, nah ini yang coba kita hindari. Begitu. Makanya buat teman-teman yang mungkin mau masuk kuliah begitu kan atau hari ini sudah menjadi mahasiswa tapi bingung mau cari organisasi, pelajari dulu backgroundnya begitu. Pelajari dulu bagaimana sih organisasi ini berjalan gitu kan, melalui ADART-nya mungkin bisa dipelajari terlebih dahulu, ideologinya bisa dipelajari dahulu gitu kan. Dan track record belakangnya bagaimana. Supaya teman-teman juga tidak terjerumus dalam hal-hal yang radikalnya sifatnya negatif begitu. Iya. Sudah banyak terjadi begitu kan. Nah begitu, ini harus ada pemisahnya ini. Nah terkait dalam permasalahan hukum nih Bung ya. Nah terkadang di sinilah yang harus menjadi pembelahnya. Satu sisi kita harus berbangga dong dengan teman-teman ataupun aktivis-aktivis begitu kan, aktivis-aktivis kampus yang berani menyuarakan sebuah kebenaran. Hanya saja dianggap ini sudah melewati batas segala macam. Kalau kata Rocky Gerung, berpikir itu boleh bersifat absolut gitu. Tapi dalam berucap gitu, ini harus ada batasan-batasannya, ada adab dan etikanya gitu yang harus dibatasi. Mungkin teman-teman yang tersandung dalam masalah hukum ini gitu kan, dia berpikirnya absolut, berbicaranya absolut, bertindaknya absolut. Nah ini yang bermasalah begitu. Iya. Oke Bung, bagus sekali Bung ya jawabannya. Tapi intinya radikal tadi jangan dianggap sebagai apa tadi hal yang negatif begitu ya. Jangan selalu negatif begitu. Terkadang ada positifnya juga. Sama saja kayak kita mungkin lebih sederhana lah ya. Rumput begitu kan. Kalau kita babat atasnya doang itu bukan sebuah gerakan yang radikal gitu. Tapi kalau kita cabut, itulah radikal. Ini analoginya gitu. Analogi sederhana seperti itu. Luar biasa sekali. Oke Bung, tadi belum kenalan. Oh ya, ini
Bung Dwi ini sebagai apa nih, lupa tadi Bung. Mohon maaf. Ya, kalau hari ini Bung ya, Iya. hari ini diriku diamanahkan oleh teman-teman di Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, cabang Kota Metro. Iya. Oke, jadi teman-teman kenalin ini Bung Dwi. Beliau sebagai Ketua DPC Game ini Kota Metro periode 2025 ya Bung ya, sampai 2027 begitu. Oke Bung, pertanyaan yang selanjutnya Bung. Ada juga anggapan organisasi eksternal nggak ramah perempuan gitu Bung ya, keras dan eksklusif begitu. Nah ini menurut Bung gimana? Ya, mungkin yang beranggapan begitu ini belum pernah ikut organisasi eksternal gitu. Iya. Coba ikut dulu deh gitu. Khusus GMNI. Kenapa menyarankan GMNI ya? GMNI ini ada satu hal yang harus yang dibahas khusus terkait perempuan, yaitu kesarinahan begitu kan. Jadi di kesarinahan ini tidak ada diskriminasi terhadap perempuan begitu. Tidak ada mengesampingkan perempuan ataupun mengucilkan begitu. Ini nggak ada sama sekali. Bahkan di GMNI begitu kan, seorang perempuan atau dalam GMNI dipanggil atau disebut dengan sarinah begitu. Ini diistimewakan, diberikan tempat khusus begitu. Sehingganya ya kita kalau di pemerintahan ya, di pemerintahan hanya diberikan 30% begitu kan. Ya udah kita 100% dah gitu. Maksudnya ya udah kalau memang dirimu bisa, dirimu sanggup, ayo kita bareng-bareng. Jadi kesetaraan tadi Bu ya. Betul, kesetaraan begitu. Nah ini kalau boleh tahu kenapa tadi kan kesarinahan itu kenapa Bu? Maksudnya kenapa kayak istimewa itu kenapa Bu? Kalau boleh tahu. Iya, jadi kalau Bung Karno dulu menjelaskan lah ya, menjelaskan dalam buku Sarinahan begitu. Sarinah ini adalah tokoh yang menghantarkan Bung Karno gitu kan, yang menemani Bung Karno dari kecil sampai dengan dia memproklamasikan kemerdekaan itu sampai dengan dia wafat begitu. Ini selalu memberikan motivasi beliau. Merawat beliau, memberikan pelajaran-pelajaran khusus begitu. Meskipun tokoh Sarinah sendiri begitu, itu bukan ibu kandungnya Bung Karno begitu. Tapi pengasuhnya Bung Karno yang memiliki jasa lebih gitu. Bisa memberikan contoh untuk Sarinah-Sarinah ataupun tokoh-tokoh perempuan yang ada di luar-luar begitu kan. Bahasanya bisa nih menunjukkan peran tetap menjadi seorang perempuan begitu kan, tanpa merubah menjadi laki-laki begitu. Tetap menjadi perempuan dan berperan penting untuk bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik. Baik, jawabannya sangat luar biasa sekali dari Bung Dwi. Baik, selanjutnya Bung, ini menjelang sebelum akhir Bung ya. Nah, kalau semua stigma ini bikin mahasiswa menjauh begitu kan Bung ya. Nah ini kan ya. Berarti kan tadi mengenai organisasi eksternal gitu. Mendengar kata eksternal begitu menjauh gitu kan. Nah ini stigma tadi kan. Sebenarnya apa nilai positif dan manfaat yang sering luput dilihat begitu? Iya, terkadang hari ini ya Bung ya. Hari ini karena makin banyak media sosial gitu kan. Semakin mudah kita mengakses informasi yang kita nggak tahu sendiri itu bagaimana informasi itu benar atau tidak, valid atau tidak gitu kan. Kita telan semua informasi begitu. Salah satunya adalah stigma-stigma negatif. Nah, teman-teman di sini sebagai mahasiswa ataupun sebagai calon mahasiswa begitu, sebagai generasi Gen Z, generasi Alpha dan sampai ke bawah ini kan, gitu kan. Ini jangan asal telan informasi, jangan hanya dilihat dari media sosial short pendek 10 detik, 15 detik begitu kan. Kita coba mengambil perspektif yang luas, lebih luas lagi. Sehingga kita tidak menilai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang pendek itu tadi Bung. Gitu. Nah ini kan yang menjadi degradasi kita per hari ini. Apa yang kita lihat kita percaya. Nah kita jangan mudah seperti itu. Coba kita gali lebih dalam lagi, begitu kan. Coba kita lihat lebih dalam lagi, sehingga mendengar kata eksternal ini kita makin penasaran, bukan sebagai anti begitu, bukan anti. Buatlah jadi penasaran. Supaya teman-teman juga menggali apa sih gitu kan organisasi eksternal ini. Apalagi sekarang kan ada AI begitu Bung ya. Main kan lebih ini kan ngeri lagi kan. Mungkin kalau nanya di AI lebih mending Bung. Kalau yang buat manusia ini ya, buat manusia kan organisasi eksternal ini
begini, dipercaya dengan teman-teman. Teman-teman. Nah ini yang bahayanya. Bahaya, oke. Padahal kalau kita melihat sisi positifnya begitu kan, sisi positif dalam organisasi eksternal ini kita tidak terpaku dengan jurusan kita masing-masing, dengan prodi kita masing-masing. Contohnya hari ini saya sendiri ya dengan background pendidikan guru sekolah dasar begitu kan. Apakah akan menjadi guru selamanya? Oh enggak. Nah, dari mana munculnya pemikiran bahwasanya aku tidak akan menjadi guru selamanya gitu kan? Mungkin aku bisa menjadi pengusaha begitu kan? Mungkin aku bisa menjadi politisi gitu kan? Bisa. Atau menjadi yang lain. Itu karena kita nimbrungnya nggak cuma dengan teman-teman keguruan aja. Bisa kita nimbrung dengan teman-teman dari pertanian mungkin kan, dari akuntansi begitu. Sehingga perspektif yang baru ini muncul terus begitu. Iya, oke. Baik. Oke, Bung, untuk closing statement, Bung. Nah, ini apa nih mungkin? Closing statementnya apa nih, Bung, kira-kira? Sebelum saya tutup pada podcast episode kedua kali ini ya. Mungkin kemarin kan udah Bung Dandi kan selaku ketua DPD. Nah, sekarang saya mengundang selaku ketua DPC kan. Nah, closing statementnya apa nih, Bung? Ya, closing statementnya untuk teman-teman semua gitu kan, teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang sudah berorganisasi atau yang belum gitu kan. Ketika kita menjadi mahasiswa, jangan pernah menilai suatu hal itu dengan sederhana. Yang pasti begitu. Kita mendapat informasi A, mendapat informasi B, coba kita bandingkan dengan yang lain. Ambil sudut pandang yang lain. Jangan ambil satu sudut pandang yang itu dijadikan sebuah kebenaran gitu. Nah, ini degradasinya mahasiswa, tidak bisa berpikir kritis lagi di sini sudutnya. Sehingga coba kita lebarkan lagi perspektifnya, lebarkan lagi referensi-referensinya supaya kita bisa terbuka begitu. Yang saya takutkan bukan GMNI tidak ada kader lagi ataupun organisasi eksternal tidak memiliki kader karena dotrinisasi. Yang dikhawatirkan adalah teman-teman mahasiswa ketika sudah lulus, sudah menjadi sarjana, pulang ke kampung halaman masing-masing ataupun tetap menetap di kota tempat dia kuliah begitu kan. Hanya menjadi bukan beban ya, maksudnya hanya menjadi orang yang ngeflat gitu. Apa tuh ngeflat? Flat itu ya setelah lulus guru SD gitu ya, jadi guru SD gitu. Begitulah rutinitasnya begitu. Dan menganggap bahwasanya mungkin kalau guru SD menganggap dirinya bekerja menjadi guru. Ini jangan sesederhana itu. Guru itu adalah sebuah pengabdian. Dan bonusnya adalah materi yang kita dapatkan. Itu sederhananya seperti itu, supaya punya perspektif lebih dan kita punya keikhlasan lebih dalam turun di masyarakat seperti itu, Bu. Nah, ini yang harus ditimbulkan di mahasiswa hari ini, yang sudah lulus ataupun yang belum ya, supaya ada nih ilmunya, ada kesannya nih. Bukan mahasiswa pengennya cari kerjaan yang baik, gajinya gede gitu kan, setelah itu berkecukupan gitu kan, hidup dengan materi yang cukup. Jangan seperti itu. Kalau bisa kita pulang ke kampung halaman ataupun menetap di tempat kita kuliah gitu, tapi bermanfaat untuk orang lain begitu kan, bisa membantu orang lain. Dan yang pasti begitu kan. Ini kemarin ada hal menarik nih. Apa itu, Bang? Kalau boleh tahu. Anggota DPR RI ya. Salah satu sepupunya Jokowi, Prabowo, sepupunya Prabowo mengundurkan diri karena statementnya. Apa statementnya? Bahwasanya ya kalau hari ini gitu masyarakat Indonesia meminta pekerjaan kepada pemerintah, bedanya dengan zaman kolonial. Nah, ini tamparan buat teman-teman mahasiswa, sehingga nanti begitu cobalah kita buka peluang pekerjaan untuk kawan-kawan kita yang lain yang tidak bisa berkuliah, supaya kita tidak menghabiskan yang seharusnya buat mereka, tapi kita ambil juga begitu jatahnya, gitu kan. Jadi ini tanggung jawab buat kita bersama, gitu kan, untuk bermanfaat di lingkungan. Jadi sesuai dengan dari drama perguruan tinggi, Bung ya. Yang terakhir pengabdian kepada masyarakat. Pengajaran sudah begitu kan selama tahun gitu kan. Yang akhirnya pengabdian. Kata-katanya, Bung, untuk terakhir ini apa, Bung? Kata terakhir mungkin apa ya?
Yang pastinya tetap berpikir merdeka. Oke, berpikir merdeka, Bung. Merdeka. Merdeka. Baik, menarik sekali pada kesempatan kali ini. Jadi benar-benar ya, malam hari ini kita membuka mata. Ternyata stigma soal organisasi eksternal, mulai dari demo begitu, atau tadi ada yang mengatakan anak partai begitu ya, sampai kuliah keteteran, nggak semuanya benar begitu ya. Justru ada nilai perjuangan, jaringan, dan pengalamannya bisa jadi bekal buat mahasiswa menghadapi dunia nyata begitu. Terima kasih banyak untuk Bung Dwi Arianto selaku Ketua DPC GMNI Kota Metro Ya, sama-sama, Bung. yang sudah berbagi pandangan dan pengalamannya. Semoga obrolan ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Jangan gampang percaya stigma yang negatif begitu, Bung ya. Itu hanya oknum. Coba lihat dan rasakan sendiri begitu. Nah, kalau teman-teman penasaran begitu dengan GMNI, mari bergabung dengan GMNI, temukan GMNI di kampusmu. Saya Muhammad Khairul Rafiki, pamit undur diri. Jangan sampai ketinggalan untuk episode berikutnya. Ingat, tetap semangat, tetap berpikir kritis, dan jangan lupa mahasiswa adalah motor perubahan. Merdeka, Merdeka. GMNI, Jaya. Marhen, Nah. Marhen, Nah. Marhen. Menang. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.